Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah juga pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa hari yang ke-8. Ini adalah nikmat yang tidak ada bandingannya karena kita telah menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan akan datang juga akan menemuinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga hingga pengikutnya akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan ulun menyampaikan kultum yang berjudul adalah istighfar harian yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya istighfar ini adalah mungkin semua kita melaksanakan. Yang utama habis sholat zuhur. Nah, kita semuanya melaksanakan. Namun ada istighfar yang ada kelebihannya yang Allah berikan terhadap kita. Ada beberapa ayat atau dalil yang disampaikan oleh Allah tentang istighfar, yaitu surah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullahu dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada aku dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan siang. Nah, sini sudah jelas dengan ayat Al-Ahzab ini. Ternyata kita hari tidak ada waktu luang sebenarnya kita beristighfar. Dari pagi sampai tidur itu sebenarnya beristighfar. Kalau kita ingin tahu bahwa semua makhluk Allah itu beristighfar, tumbuhan dan lain-lain juga istighfar. Malah kita kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada seorang profesor dari Amerika, orangnya non-muslim. Ternyata beliau ini meneliti tumbuhan. Nah, dengan alat yang canggih supersonik, ternyata tumbuhan itu ada getaran dengan alat tadi. Namun orang Kristen tadi ini tidak bisa menerjemahkan getaran yang sangat luar biasa, per detik itu ada getaran. Nah, getaran inilah yang membuat penasaran profesor tadi. Kemudian sudah didiskusikan dengan berbagai macam ahli, ternyata tidak bisa menemukan apa sih maksudnya getaran yang terjadi dalam tumbuhan tadi. Nah, kemudian profesor tadi itu menemui seorang profesor Islam. Nah, disinilah profesor yang non-muslim tadi dijelaskan bahwa itu adalah getaran bahwa zikir kepada Allah. Nah, jadi getaran zikir kepada Allah itu ternyata tumbuhan itu tiap detik. Nah, kalau kita dibandingkan dengan tumbuhan, kita mungkin tidak ada apa-apanya. Mungkin salah satu hadis yang waktu Rasulullah lewat di kuburan, ada 2 kuburan Rasulullah berhenti. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kuburan yang 2 orang ini disiksa oleh Allah. Kenapa? Hal yang sepele. Kenapa biasa beristinja tidak berbasuh, yang satunya gibah. Nah, lalu Rasulullah mengambil perapah daun kurma dengan menanamkan pohon kurma yang masih basah. Nah, jadi ternyata tumbuhan itu berzikir kalau masih hidup. Nah, kenapa mungkin ada larangan juga di kuburan itu? Sebenarnya kalau ada tanaman di kuburan itu jangan ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa tanaman itu berzikir. Jadi jangan dihabiskan, kalau kuburan itu jangan dibersihkan sama sekali. Kenapa? Karena tumbuhan itu berzikir. Nah, mudah-mudahan dengan zikirnya itu kita meringankan kita mungkin di alam kubur. Kemudian salah satu zikir yang sangat disenangi oleh Allah adalah yang biasa kita lakukan. Sebenarnya kita lakukan sudah habis sembahyang. Yang satunya lah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita baca 10 kali habis sholat kebiasaan. Cuma mungkin posisi kaki kita jangan berubah waktu akhir itu. Jangan berubah, jadi setelah itu baru kita berubah. Itu kita lakukan pagi, kemudian dan sore hari. Jadi apa? Barang siapa yang membaca sebanyak 100 kali dalam sehari, membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah akan memberikan
pahalanya sama dengan membebaskan 10 orang budak dan akan memberikan 100 kebaikan dan menghilangkan 100 kejelekan. Nah, ternyata kalau kita membebaskan 10 budak, kalau zaman Rasulullah itu kan satu budak itu dibebaskan dengan harga 9 kiamil emas. Jadi kalau dibandingkan sekarang, emas adalah seberat 31 gram lebih. Nah, kalau kita kalikan dengan 9 tadi, 9 kiamil emas, jadi berarti kita menyediakan emas sebanyak 285 gram. Jadi kalau kita kalikan dengan rupiah, itu kalau hanya satu kiamul emas itu setara dengan 171 juta lebih. Nah, kalau kita kalikan 10, berarti kita sudah 1,7 miliar lebih. Nah, dengan mengamalkan la ilaha illallah wa alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir, berarti kita sudah bersedekah sebanyak 1,7 miliar lebih. Bayangkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir, luar biasa Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian banyak lagi mungkin yang kita sampaikan, bahwa salah satu ada contoh mungkin dari Imam Al-Ujayyah menceritakan kepada murid-muridnya, menceritakan bahwa di saat Imam Ahmad bin Hambal di saat tuanya itu, beliau sebenarnya tidak ada keinginan untuk pergi ke Sam. Nah, namun kenapa hati beliau ini ada yang mendorong ingin ke Sam, padahal dari Baghdad ke Sam itu jauh sama sekali. Kemudian tanpa sadar Imam Ahmad bin Hambal ini pergi ke Sam. Nah, dalam perjalanannya Imam Ahmad bin Hambal ini kan mau melaksanakan sholat asar. Nah, setelah melaksanakan sholat asar, Imam Ahmad ini lagi mau melaksanakan sholat maghrib dan isya. Nah, setelah selesai, beliau ini karena tidak ada tujuan, mau istirahat di masjid, namun dilarang oleh marbut masjid, tidak dibolehkan tidur atau menginap dalam masjid. Kemudian Imam Ahmad lagi meminta bahwa supaya bisa istirahat di luar masjid, cuma tetap juga tidak diizinkan. Nah, kenapa? Setelah itu adalah melihatlah seorang tukang roti, dengan tidak sengaja melihat tukang roti tadi kepada Imam Ahmad. Sebenarnya tukang roti tadi tidak tahu bahwa itu Imam Ahmad. Nah, kemudian karena melihat tadi Imam Ahmad tadi diusir, kemudian tukang roti mempersilahkan ke rumah beliau untuk istirahat. Namun yang di sini Imam Ahmad melihat bahwa tukang roti ini mulai mengerjakan adonan itu tidak lepas dengan istighfar. Jadi beliau apapun yang dikerjakan dia beristighfar. Kemudian Imam Ahmad ini bertanya kepada tukang roti, apa manfaatnya engkau melakukan istighfar setiap apa yang engkau kerjakan? Jadi kata tukang roti tadi adalah, setiap apa yang kuinginkan terkabul. Nah, kemudian Imam Ahmad tadi lagi bertanya, apakah dari istighfar tadi ada yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada, wahai Syekh. Kemudian apa permintaan yang belum dikabulkan? Bahwa tukang roti tadi adalah berkeinginan untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal, cuma sampai sekarang tidak ketemu. Nah, ternyata tanpa disadari oleh tukang roti tadi, yang di hadapan tukang roti tadi adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ternyata istighfarnya inilah yang meringankan langkah Imam Ahmad bin Hambal menuju ke Sam tadi. Sebenarnya tidak ada rencana sama sekali, cuma karena kekuatan istighfar inilah Imam Ahmad bin Hambal ternyata menuju Sam. Nah, dengan istighfar jugalah ternyata marbut masjid tadi mengusir supaya jangan tidur di masjid. Ini adalah Allah telah memberikan kemuliaan orang yang beristighfar. Ternyata dengan istighfar ini semua keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak istighfar lagi yang lain, mungkin la ilaha illallah ada sebagai kunci surga. Kemudian la ilaha illallah adalah nanti penghalang kita dalam alam kubur. Jadi dengan istighfar kita insyaallah, sebenarnya kita ini semuanya ini istighfar, baca Quran istighfar, kemudian sholat juga istighfar kan. Apapun yang kita kerjakan mengingat Allah, karena dalam sholat kan kita mengingat Allah. Kemudian baca Quran juga mengingat Allah. Jadi kata Ustaz Hidayat, ada seorang anak buta kan, umur 3-4 tahun, penghafal Quran, diantar ke tempat gurunya. Jadi apa keinginannya?
dengan tahfiz tadi, dengan baca Quran. Cuma berdoa kepada ya Allah, ringankanlah hamba dengan hal-hal yang berdosa atau hal-hal yang akan mengakibatkan hamba menjurumuskan dalam masuk neraka. Jadi permintaannya bukan masalah surga. Ya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Al-Quran, semoga hal-hal yang buruk nanti diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dalam kesempatan bulan puasa ini kita kan banyak waktu, semoga kita dapat melaksanakan istighfar yang paling mudah aja, astagfirullahaladzim. Mungkin yang lain-lain juga banyak yang kita ketahui, yang tadi itu, kemudian subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahi bisa. Nah, mungkin apa yang ulun sampaikan ini kebenaran adalah milik Allah, kemudian kesalahan adalah milik dari ulun sendiri. Mungkin ini aja yang ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.